Kabur, Egy Sujana kabur ke luar negeri. Mana nih yang kemarin ngaku happy dilaporin Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya? Lah, kok nggak setia kawan banget, malah ninggalin Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Aduh, ini gimana nih teman-teman menurut kalian? Egy Sujana kabur, nggak punya nyali, kabur. Dia numbalin Rismon sama si Roy Suryo, suruh pulang Egy Sujana, suruh bertanggungjawabkan. Profesor Egy Sujana suruh pulang, suruh gentle, bang, ente pulang bang, ente abang saya, kita seperjuangan, pulang bang. Ente profesor, jangan jadi pengecut, pulang bang, kita tunggu, jangan alasan penyakit-penyakit, pulang. Pertanggungjawaban perbuatan abang. Tapi dia melaporkan ini. Udah dia pengecut. Goblok nih Firdaus Oyobo bilang Egy Sujana pengecut. Pulang. Pulang ke Indonesia. Tunggu di sini sama penyidik. Ada ini Firdaus Oyobo menyentil, menyemprot tuh Egy Sujana yang main kabur-kabur aja, nyelamatin diri sendiri, nggak peduli nasib teman-temannya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Nonjok banget Firdaus, Egy Sujana pengecut, kabur, nggak punya nyali, numbalin Roy Suryo dan Rismon CS. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Ini nih. Blessing. Alhamdulillah. Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy. Aduh, ini pengakuan kemarin-kemarin ya dari Egy Sujana ketika awal-awal Pak Jokowi melaporkan orang-orang ini ke Polda Metro Jaya. Dan Egy Sujana merespon hal tersebut dengan mengatakan atas laporan Pak Jokowi tersebut dia merasa happy dan merasa di-blessing atau diberkati dengan laporan itu. Yang merasa happy, merasa diberkati, kok malah kabur ke luar negeri sekarang. Alasannya berobat. Tapi kalau kita lihat video-videonya, apanya? Sakit apanya ini Egy Sujana? Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tampak latar belakang. Apa kabar nih, Bang Egy? Ya, latar belakangnya jelas lagi di luar negeri, bukan di Cibaduyut. Apa kabar Bang Egy? Ya, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Di sini jam 4 sore. Di Jam 4 Indonesia sore, ya? jam berapa ya? Di sini pukul 22:20. Nah, ini update terbaru ya daripada Egy Sujana ini yang berada di luar negeri. Pengakuannya kemarin sih, dia nggak mau pulang karena takut penjara. Katanya sudah 3 kali masuk bui, masa ya harus masuk penjara lagi? Loh. Kemarin-kemarin garang sekali memfitnah, menyerang, menyentil, nyinyir ke Pak Jokowi. Giliran udah kayak gini, giliran sudah jadi calon tersangka, malah kabur ke luar negeri. Katanya ada bukti-bukti, katanya ada dokumen-dokumen, katanya ada saksi mengenai ijazah Jokowi yang dituduh-tuduh sama orang-orang ini sebagai ijazah palsu. Bukannya fokus, bukannya ini gentle membuktikan tudingan-tudingan mereka bahwa ijazah Jokowi itu palsu, malah dianya kabur ke luar negeri, ninggalin masalah ini di tanah air. Lu pakai otak, lu pakai. 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1/3 bos, lu belum pernah kali itu. 1/3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus. Buat saya problemnya kan sholat gimana? Iya. Jadi brother, aku memang belum pernah di penjara, jadi jangan nantangin bang. Nggak enak lu cuma. Lu pakai otak. Ini momen Egy Sujana menakut-nakuti Roy Suryo, Rismon mengenai itu mencekamnya tidak nyamannya di dalam penjara. Istilahnya dia berbagi pengalaman menyedihkan
Sewaktu Egy Sujana ini berada di penjara. Dan seperti kalau kita lihat ekspresi bagaimana kedua orang ini mendengar cerita-cerita Egy Sujana, langsung merenung. Aduh, gimana ya nasib mereka ke depan. Seperti yang kita tahu kan, Roy Suryo dan ketiga orang ini, Egy Sujana, Roy Suryo, Rismond, dan 12 orang totalnya, itu sebagai calon tersangka. Ya mikirin nasibnya ke depan gimana. Egy Sujana mulai menakuti Rismond di penjara itu nggak enak. Waduh, tambah panik. Jelas orang-orang ini jadi semakin takut, semakin panik. Supaya duduk masalahnya kita ini clear dari omong-omong kita ini, kita bagusnya saya juga udah tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Ini pengakuan Egy Sujana enggak mau pulang ke Indonesia karena takut di penjara. Dia ngaku sendiri loh. Ini nasibnya enggak tahu gimana karena udah 3 kali di penjara. Takutlah masa ya harus masuk penjara untuk keempat kalinya lagi. Ini sewaktu Egy Sujana sudah di luar negeri ya pernyataannya ini. Dia berani sekali keluar di sana, tetapi takut pulang ke tanah air. Nggak mau pulang, maunya dijemput. Katanya nggak ada takutnya, tapi takut ditangkap. Kacau. Kasih komen di bawah. Ini gimana nih teman-teman menurut kalian? Sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabatin gitu. Jadi nggak ada takutnya kita, bukan sok belagu, bukan. Dari dulu Refli tahu lah, mana saya pernah takut, nggak ada. Ya, semua presiden saya lawan, kecuali Habibie. Enggak, karena saya... Katanya mau ngelawan. Ini ya, katanya mau ngelawan. Tapi kok kok tinggalnya di luar negeri. Kok kabur? Aduh, ini logika Egy Sujana ini gimana teman-teman? Dia mengatakan akan melawan dan melakukan perlawanan. Tetapi kabur juga, enggak tinggal di Indonesia. Ada apa nih? Gimana cara berpikir daripada Egy Sujana ini yang takut duluan? Cuma omong-omong, cuma omongan doang yang besar. Yang gedenya cuma omongan. Katanya mau melawan inilah. Mau membongkar ijazah Jokowi itu palsu, tetapi kenyataannya sekarang malah kabur. Para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan ketika teknologi, ketika ilmu itu sudah keluar, maka ada 1.000, ada 1 juta Tifa lagi yang nanti akan membuka teknologi. Akan ada 1 juta lagi, Roy Suryo lagi, Rizal Fadila yang lain, dan itu sudah sunatullah ya. Mau sampai kapan? Maka disinilah saya mengimbau, karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Ada Dokter Tifa lagi teman-teman mengatakan kalau misalnya mereka ini ya seakan-akan mereka ini korban. Nah ini berdasarkan pernyataan Dokter Tifa ini, maka akan muncul ribuan jutaan Dokter Tifa baru, Rismond baru, Roy Suryo baru gitu. Muncul lagi. Katanya sudah sunatullah, memang begitu. Aduh, ini gimana nih teman-teman menurut kalian pengakuan Tifa ini? Kan ini secara beyond law, beyond science ya. Okay. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin
sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jangan sampai ada siapapun lagi yang terkorbankan. Mungkin setelah kami, mungkin amat, nggak bisa. Jadi Ini pemerintah kok bisa-bisanya loh. Ini Dokter Tifa merasa mereka ini kawan-kawannya dikorbankan. Lah. Ini logika gimana yang dipakai orang-orang ini? Terkhusus Dokter Tifa. Padahal kalau kita tahu selama ini yang bikin ribut, bikin gaduh itu ya mereka-mereka. Gimana enggak menuding ijazah Jokowi palsu, menuding skripsi Pak Jokowi itu palsu, padahal bukti tidak ada. Misalnya ijazah Pak Jokowi dituding palsu, memegang, melihat, menyentuh langsung pun tidak pernah. Biar itu sekali, tidak pernah. Tetapi berani sekali mengklaim ijazah Jokowi palsu. Ini gimana teman-teman? Menurut kalian? Makanya ini Egy Sujana sudah tahu lebih awal nasibnya gimana kalau tinggal lebih lama di Indonesia. Ya udah pasti masuk. Karena nggak ada bukti kuat yang mereka miliki. Nah itu dia teman-teman. Gimana? Gimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman. Di kolom komentar yang ada di bawah ini.